Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sela Ameliana Haliza, NIM 12403193185 dari kelas AKS 2E yang akan mempresentasikan tentang reproduksi bacaan. Oke, langsung saja. Kegiatan mereproduksi bacaan yaitu kemampuan mengelola sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dengan aslinya. Untuk menulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan. Ada 8 kegiatan dalam mereproduksi bacaan. Yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat, padat, dan jelas. Hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas, kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika hanya berupa ilustrasi atau deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jika memang penting, beberapa paragraf dapat dirangkai menjadi satu kalimat. Jangan memasukkan gagasan, komentar, dan interpretasi peringkas ke dalam ringkasan. Buanglah contoh dan penjelasan, ubahlah dialog menjadi bentuk tidak langsung. Kedua yaitu ikhtisar. Ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Sistematika bacaan asli tidak perlu dipertahankan dan tidak perlu isi bacaan secara utuh disampaikan. Ikhtisar bercirikan tulisan baru yang berisi sebagian gagasan dari bacaan asli yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar. Ketiga yaitu resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan untuk memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut. Keempat yaitu rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum, yaitu 1. Rangkuman hanyalah mengungkap gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. 2. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, dan penjelasan. 3. Panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. 4. Perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan. 5. Perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Selanjutnya, yang kelima yaitu sintesis. Sintesis merupakan simpulan penulis atas pemahamannya terhadap beberapa bacaan. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Sintesis juga dapat diartikan sebagai simpulan penulis atas pemahamannya terhadap beberapa bacaan. Selanjutnya, yang keenam, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat, padat, dan dicantumkan teratas atau terdepan sebelum bab latar belakang maupun pendahuluan. Selanjutnya, yaitu simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkap gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga menyelesaikan dan dari permasalahan yang diungkapkan, atau dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Simpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis merupakan sebuah ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Di sisi lain, resensi berisi ringkasan atau ulasan dari pembaca tentang identitas, isi, harga, kelebihan, dan kekurangan suatu buku. Resensi berisi ulasan atau penilaian baik maupun buruk suatu buku, sehingga semua buku bisa diresensi. Resensi mengulas buku yang baru diterbitkan. Sinopsis hanya
berisi ringkasan cerita, dengan kata lain hanya novel atau buku yang ada unsur cerita yang ada sinopsisnya. Seperti itu. Dari beberapa pengertian dalam mereproduksi bacaan terdapat persamaan satu sama lain. Persamaan dari 8 kegiatan tersebut adalah seluruh kegiatan intinya sama, yaitu meringkas atau menulis kembali sebuah sumber bacaan secara singkat dan padat. Persamaan yang lain adalah dari tujuannya, yaitu agar para pembaca dapat lebih mudah memahami suatu isi bacaan. Selain persamaan, juga terdapat perbedaan dari 8 kegiatan mereproduksi bacaan, yaitu dari segi ciri maupun cara membuatnya. Ringkasan dan intisar berbeda dalam hal penyusunannya. Resensi ditulis untuk menilai dari suatu bacaan. Rangkuman menggunakan gaya bahasa perangkum sendiri. Sintesis ia mencantumkan perbedaan atau persamaan dari beberapa sumber bacaan. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan letaknya paling atas dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian pada simpulan harus ada pendapat akhir dari bacaan yang dibahas, seperti itu. Sekian presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.